Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang masyarakat dan kemajemukan, ciri dan faktor yang mengintegrasikan masyarakat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pertama, yaitu ada Indah Alfiani yang akan membawakan materi mengenai pengertian dari masyarakat majemuk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pemateri kedua atau pemateri terakhir yaitu oleh saya sendiri mengenai ciri-ciri masyarakat majemuk dan integrasi serta disintegrasi masyarakat. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yaitu mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi masyarakat majemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat majemuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat majemuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masyarakat majemuk. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival, yaitu untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakat yang unik karena keanekaragaman dalam berbagai hal. Nah, masyarakat majemuk ini berangkat dari konsep masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural ini disusun oleh 3 kata utama, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Adapun term atau pengertian dari masyarakat yaitu kumpulan manusia yang hidup dalam satu kesatuan dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat dalam suatu daerah untuk waktu tertentu. Sedangkan istilah multi yaitu beraneka-ragaman atau banyak. Kemudian kultural yaitu berarti budaya. Nah, jadi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural ini biasanya menganut paham multikulturalisme, yaitu apa? Yaitu anggapan bahwa setiap budaya memiliki kedudukan yang sederajat dan kelebihannya tersendiri. Nah, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman macam budaya yang di dalam kehidupan masyarakat itu menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang ditekankan pada saling menerima satu sama lain. Nah, masyarakat Indonesia itu sendiri merupakan masyarakat majemuk atau plural society. Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Nah, adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia antara lain karena keadaan geografis yang menjadi faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa. Di sini pengaruh pertama kali yang menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh agama Hindu-Buddha, yaitu masuk sejak 400 tahun sesudah Masehi. Pengaruh agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam yang mempengaruhi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Sedangkan pluralisme merupakan ciri dari multikultural itu sendiri. Ya, masyarakat multikultural yang di Indonesia itu terbentuk dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan keanekaragaman lainnya, sehingga masih memiliki pemisah yang kuat antar kelompok dan masyarakat itu sendiri. Nah, integrasi sosial di sini biasanya dipaksakan. Nah, apa sih integrasi itu? Integrasi adalah sebuah sistem pembauran sehingga mencapai suatu kesatuan yang utuh. Seperti yang sudah dibahas bahwa
masyarakat multikultural itu sulit untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, oleh karena itu, sifat dari integrasi sosial dapat dipaksakan demi mencapai keselarasan dan kedamaian. Selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat majemuk. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu faktor sejarah. Nah, menurut Kaimlika mengemukakan terdapat ada dua aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Nah, yang pertama yaitu dialami oleh negara-negara tujuan imigran dalam studi kasus yang diteliti pada negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan aspek yang kedua lebih bersifat pada unsur identitas yang dimiliki oleh individu yang dirasa lebih kuat daripada nasionalismenya. Faktor yang kedua yaitu letak geografis. Salah satu penyebab terjadinya masyarakat multikultural yaitu pengaruh dari letak geografisnya itu sendiri. Di Indonesia terdapat banyak sekali pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, tersebarnya pulau-pulau tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat multikultural. Bisa dilihat, jika akan tetapi di sini walaupun berbeda-beda pulau, berbeda suku, ras, dan agama, akan tetapi tetap bersatu menjadi bangsa Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia tersebut yang memicu munculnya bentuk-bentuk masyarakat multikultural. Misalnya, dari perbedaan kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam suatu masyarakat. Contohnya misalkan Indonesia, masyarakat di daerah gunung dengan masyarakat di daerah pesisir pantai tentunya akan memiliki cara hidup yang berbeda. Jika masyarakat pegunungan akan memiliki hati yang lebih sabar, lembut. Nah, akan tetapi berbeda dengan masyarakat di wilayah atau di daerah pesisir, karena di daerah pesisir mayoritas mata pencariannya itu sebagai nelayan yang setiap harinya berpacu dengan ombak di lautan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adanya pengaruh kebudayaan asing. Masuknya pengaruh kebudayaan asing ini dipengaruhi juga oleh letak geografis di Indonesia, sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga budaya yang masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia sendiri terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan jalur tersebut merupakan jalur lintasan para pedagang yang berasal dari Cina, India, dan lain-lain. Nah, dari pedagang tersebut pedagang tersebut tujuannya tidak hanya untuk berdagang, akan tetapi juga untuk menyebarkan kebudayaan dan agama yang dianutnya, sehingga saat ini di Indonesia terdapat berbagai macam-macam agama. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu kondisi iklim. Nah, kondisi iklim ini juga termasuk salah satu penyebab terjadinya masyarakat multikultural. Nah, adanya perbedaan kondisi lingkungan tersebut memicu terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Dengan begitu, muncullah masyarakat multikultural tersebut. Faktor selanjutnya yaitu integrasi nasional. Nah, di sini
Integrasi nasional tersebut berasal dari suku bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Nah, adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia ini dipengaruhi oleh 4 peristiwa. Di antaranya yaitu peristiwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, adanya penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda, dan peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari 4 peristiwa tersebut membuat suku bangsa di Indonesia yang berbeda-beda ini menjadi menyatu, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, walaupun integrasi nasional saat ini sudah terbentuk, akan tetapi faktanya adanya perbedaan masyarakat majemuk dan multikultural itu sendiri. Faktor yang terakhir yaitu faktor keanekaragaman agama dan ras. Nah, agama adalah sebuah kepercayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dalam kehidupan. Di sini agama memiliki ikatan yang kuat dengan seseorang karena setiap agama memiliki aturan, kitab suci, dan tempat suci yang mempengaruhi kehidupan penganutnya. Ada beberapa jenis agama yang ada di dunia. Penganut agama yang berbeda dalam suatu wilayah akan menciptakan lingkungan masyarakat multikultural itu sendiri. Nah, oleh karena itu, agama merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya masyarakat multikultural. Selanjutnya, ras. Nah, ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan manusia dalam suatu kelompok besar berdasarkan ciri fisik, asal-usul geografis, tampang. Oke, terima kasih Nda Alfiani atas pemaparannya. Selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri masyarakat majemuk. Nah, menurut Van der Burg, ini ada beberapa nih ciri-ciri masyarakat majemuk. Yang pertama, itu segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Adanya segmentasi ini di mana masyarakat ini terbentuk dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Namun, tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. Biasanya yang menjadi pemisah tersebut adalah sebuah konsep yang dikenal dengan primordial. Nah, misalnya jika di kota Cirebon nih terdapat berbagai macam suku dan ras. Nah, dari dalam negeri hingga luar negeri maupun tetap saja dalam kenyataannya mereka memiliki sebuah ikatan primordial daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua, konsensusnya ini rendah atau kurang mengembangkan dalam konsensusnya. Yang dimaksudnya ini di dalam kelembagaan tentunya diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan. Nah, keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang disebut dengan konsensus. Yang mana di dalam sebuah masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga itu relatif potensi adanya konflik atau sering mengalami konflik ya. Di dalam sebuah masyarakat majemuk tentunya terdiri dari beragam suku, budaya, adat, serta kebiasaan yang masing-masingnya berbeda. Nah, di dalam teori yang ada semakin banyaknya sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, maka tentu saja semakin memungkinkan jika terjadinya suatu konflik di dalamnya. Hal ini pula lah yang menyebabkan proses pengintegrasiannya itu menjadi hal yang sulit dilakukan. Kemudian yang keempat itu ada integrasi sosial atas paksaan. Nah, integrasi ini bisa tumbuh dengan adanya suatu paksaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana di dalam masyarakat majemuk ini kan sering sulit tuh untuk melakukan pengintegrasiannya, sehingga ya mau tidak mau jalan alternatif yang dilakukannya ini melalui pemaksa gitu. Namun tentu saja cara seperti ini akan membuat integrasi ini tidak akan bertahan lama. Lalu yang kelima adanya dominasi suatu kelompok atau kelompok lain. Nah, masyarakat yang di dalamnya ini banyak sekali keberagaman yang pastinya, sehingga membuat struktur budayanya ini lebih dari satu. Nah, adanya dominasi politik kepada kelompok lainnya, hal ini karena di dalam masyarakat majemuk ini kan terdapat segmen-segmen yang mana dapat berakibat pada indoor feeling yang tinggi, sehingga bila suatu ras, suku atau budaya ini memiliki sebuah kekuasaan atas masyarakat, maka hal tersebut menyebabkannya akan selalu mengedepankan kepentingan dari suku atau rasnya sendiri. Kemudian, karena keberagaman yang terjadi membuat timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas tentunya. Kemudian, integrasi dan disintegrasi sosial.
Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI ini mengartikan integrasi ini sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan. Nah, kata kesatuan ini mengisyaratkan berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lainnya, di mana mengalami proses pembauran tersebut. Nah, jika pembauran ini telah mencapai suatu penghimpunan, maka gejala perubahan ini yang dinamai integrasi. Jika berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain ini merujuk pada kemajemukan sosial yang telah pula mencapai suatu kehidupan bermasyarakat, maka proses ini dinamai integrasi sosial. Dalam sosiologi, integrasi sosial berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dengan demikian, ada dua unsur pokok integrasi sosial ini. Unsur pertamanya yaitu pembauran atau penyesuaian, sedangkan yang keduanya yaitu unsur fungsional. Nah, jika kemajemukan sosial ini gagal mencapai pembaruan atau penyesuaian satu sama lain, maka kemajemukan sosial berarti disintegrasi sosial. Dengan kata lain, kemajemukan gagal membentuk dysfunctional masyarakat. Nah, integrasi sosial ini memang persoalan menarik dan penting ya secara akademik. Sekurang-kurangnya, teori-teori sosial mengenai integrasi ini accelerator faktor integrasi sosial dan disintegrasi sosial ini dapat digolongkan ke dalam dua teori induk, yaitu struktural sama kultural. Oke, kesimpulannya yaitu di mana istilah masyarakat Indonesia Majemuk ini pertama kali diperkenalkan oleh Von Vogel dalam bukunya Netherlands India, yaitu Study of Plural Economy pada tahun 1967, dan untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditujukan oleh struktur masyarakatnya yang unik karena keberaneka-ragaman dalam berbagai hal. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masingnya itu mempunyai struktur budaya atau culture yang berbeda-beda. Nah, ciri-ciri masyarakatnya multikultural yaitu terdiri dari segmentasi, kemudian memiliki struktur, konsensus yang rendah, relatif memiliki potensi konflik, integrasi dapat tumbuh dengan paksaan, serta adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Adapun penyebab timbulnya masyarakat multikultural dapat dikategorikan yaitu faktor geografis, keterpengaruhan terhadap budaya asing, kondisi iklim yang berbeda, keanekaragaman suku bangsa, serta keanekaragaman agama dan serta ras. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Don't forget to like, don't forget to subscribe, follow our Instagram, and go subscribe to our YouTube channel. Thank you very much, yeah.